Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin Damanik. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Sebelumnya, saya ingin mengatakan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pemikiran politik Islam modernisme klasik. Sebelum memasuki materi, saya akan membuka pada kesempatan kali ini. Halo, selamat datang di video pemaparan materi saya tentang pemikiran politik Islam modernisme klasik. Saya akan membicarakan tentang perkembangan pemikiran politik Islam dari perspektif modernisme klasik. Berbicara tentang modernisme klasik, hal yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah pertanyaan, yaitu sebenarnya modernisme klasik itu apa sih? Baiklah, kita akan menggali jawabannya. Modernisme klasik adalah suatu corak pemikiran yang menghargai nilai-nilai tradisional, namun juga membuka diri terhadap perkembangan zaman. Dalam hal pemikiran politik Islam, modernisme klasik memadukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan begitu, inilah yang dikatakan balance antara keseimbangan dari budaya-budaya syari Islam dengan perkembangan zaman. Pemikiran politik Islam sudah ada sejak masa awal kebangkitan Islam. Namun, dalam sejarahnya, pemikiran ini mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap situasi zaman. Dalam konteks modern, pemikiran politik Islam mengalami perkembangan yang signifikan dari dahulu hingga sekarang. Dalam modernisme klasik, prinsip-prinsip demokrasi dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Demokrasi dianggap sebagai bentuk konsultasi atau syura yang diwajibkan dalam Islam. Oleh karena itu, modernisme klasik memperjuangkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan merakyat. Nah, ini pembelajaran kali ini dan materi kali ini sangat-sangat berkesinambungan dan relevan dengan pemerintahan yang ada pada sekarang, atau sebut saja sistem pemerintahan demokrasi. Dan juga modernisme klasik ini membawa sebuah prinsip-prinsip atau esensi yang berkaitan dengan keadilan, yang mana sistem-sistem yang diterapkan dalam pemerintahan seperti demokrasi memberikan hak kepada masyarakat dan keadilan serta kebebasan dalam bersuara, berekspresi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Islam dan hak asasi manusia. Dalam modernisme klasik, hak asasi manusia atau HAM dianggap sebagai nilai universal yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip HAM ini ditemukan dalam ajaran Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Oleh karena itu, modernisme klasik memperjuangkan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan begitu, dengan adanya modernisasi klasik akan memberikan kebebasan yang sama tanpa membandingkan atau membedakan semua masyarakat. Nah, dari sinilah keistimewaan dari prinsip-prinsip modernisme klasik yang ada pada ajaran Islam. Oke guys, kita sudah memasuki tahap pemaparan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pemikiran politik Islam modernisme klasik memperjuangkan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, modernisme klasik dapat menjadi model bagi pemerintahan yang adil dan merakyat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwasannya pemikiran modernisme klasik itu karena menganut ajaran-ajaran yang ada pada Islam tentang segala kebaikan, kesetaraan kepada masyarakat, memberikan kebebasan tanpa memilih atau membedakan satu sama lain. Dengan begitu, masyarakat merasa aman
dan tentram ketika dalam suatu daerah, pemerintahan, atau negara. Dan juga pemikiran politik Islam modernisme klasik selalu mengikuti dan mempertimbangkan segala perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tersebut, yaitu pemikiran-pemikiran yang terdahulu dengan berinovasi dan menyesuaikan pada perkembangan zaman. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang politik Islam modernisme klasik. Semoga apa yang kita bahas sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian dalam kata-kata saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.